Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada satu amalan yang itu ditekankan sekali supaya kita jaga dengan baik-baik. Bahkan di surah An-Nisa disebutkan bahwa hal ini mungkin dianggap sepele oleh kita, tapi diperintahkan kita berbuat baik. Setelah berbuat baik kita kepada orang tua, kepada kaum kerabat, kepada orang-orang miskin, dan kepada anak yatim, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Makanya bahkan orang Arab dari dulu mereka punya sebuah rumus. Ketika mereka hendak memilih rumah, apa kata mereka? Al-adda al-jaru qabla dar. Ya, kata mereka kalau kita hendak mencari rumah, maka jangan rumahnya dulu, tapi lihat dulu al-jar, yaitu tetangganya siapa. Karena kita bisa membayangkan kalau kita punya rumah yang dalamnya bagus, kita bisa tenang, tapi kita bertetangga dengan tetangga yang kita tidak bisa nyaman. Makanya kita sebagai seorang muslim bukan hanya mengharapkan mendapatkan tetangga yang baik, tapi ketika kita menjadi tetangga orang lain, harus menampilkan menjadi seorang tetangga yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan tentang pentingnya bagaimana menjaga kebaikan-kebaikan kita kepada para tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, saya mengira Jibril itu akan menurunkan wahyu dan mewajibkan untuk membagikan harta warisan kepada tetangga. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam riwayat lain bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Rasulullah SAW? Fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Makanya dalam Islam ada beberapa panduan, ada beberapa hal yang harus betul-betul kita perhatikan, dan itu menjadi kewajiban kita dan menjadi hak tetangga kita. Yang pertama dalam Islam adalah kita harus betul-betul menjaga dan tidak menyakiti tetangga kita bil qauli au bil fi'li, baik itu berupa ucapan ataupun tindakan. Bahkan pernah ada suatu riwayat yang menakutkan sekali, menyeramkan sekali. Kita menganggapnya mungkin bertetangga, ya hanya sekedar bertetangga. Tapi Rasulullah SAW sampai mengulang kata-kata ini, la yu'min, la yu'min. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman atau imannya sangat rendah. Siapa itu wahai Rasulullah SAW? Alladzi la yu'min jarahu bawa'iqahu, seorang yang dia mengaku beriman tapi tetangganya merasa tidak aman dengan kehadirannya. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan ada seorang ibu-ibu yang dia tasumun nahar, itu siang-siangnya memperbanyak puasa, wa taqumul lail, dan malamnya memperbanyak melakukan sholat tahajud dan sholat malam. Tapi kata Rasulullah SAW, hiya finnar, perempuan ini kelak tempatnya di hari kiamat di neraka. Ternyata kenapa? Wa tu'zi jiranaha, perempuan ini betul dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, tapi dia tidak mampu menjaga dirinya daripada menyakiti tetangganya. Inilah kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai tetangga yang baik, al-ihsan, ya, berbuat baik apapun, bisa berupa ucapan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, kita tahan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan untuk tetangga kita. Makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan kepada sahabat yang mulia yaitu Abu Dzar. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya Aba Dzarin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalaulah engkau memasak masakan, ya, biasanya kalau kita bertetangga memasak masakan yang harum semerbak, itu tercium oleh tetangga kita. Apa pesan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, kalaulah engkau memasak masakan
jangan lupa bagi tetanggamu walaupun hanya sekedar airnya. Ini sebetulnya bahasa halus dari Rasulullah SAW. Jangan sampai rumah kita tercium sedang memasak masakan yang begitu enak, kemudian tetangga kita menciumnya, tapi kita tidak ingat sama sekali. Inilah pesan-pesan Islam, bagaimana kita memuliakan tetangga, bagaimana kita bertetangga dengan baik. Dan kalau kita melakukan itu, bukan hanya kita akan dianggap baik oleh manusia, tapi kita juga akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa bertetangga dalam Islam bukan hanya bertetangga, sekedar bertetangga, tapi ada hak dan kewajiban. Dan diantaranya adalah kita memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik mereka, kemudian paling tidak kita bisa menahan diri kita dari berbuat hal yang tidak disukai oleh mereka. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin muncul istilah tetangga masa gitu. Ya, ini biasanya muncul karena orang memperlakukan tetangganya dengan tidak baik. Nah, mudah-mudahan kita, berapapun tetangga kita, bahkan kalaupun tetangga kita non muslim, tetap mereka memiliki hak, kita memiliki kewajiban terhadap mereka untuk terus menjaga hubungan baik dengan mereka sesuai dengan batasan-batasan yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berhenti untuk berbuat baik kepada tetangga dan sebetulnya kepada siapapun. Sekalipun kita berbuat baik malah dibalas dengan keburukan. Ada seorang imam besar, imam mazhab, yang sampai sekarang penyebarannya masih banyak, bahkan di negara-negara tertentu itu termasuk mayoritas, yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang tetangga yang betul-betul sangat jahil, iseng, tidak memperhatikan bagaimana bertetangga yang baik. Tapi beliau tidak menjawab, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini kata para ulama, kalau kita ingin menjadi orang baik, jadilah seperti pohon mangga. Orang melempari kita dengan batu, kita melempari mereka dengan buah. Nah, Imam Abu Hanifah ini tetangganya setiap malam naik ke atas gentengnya, mabuk-mabukan, kemudian dia memainkan gitar sambil bernyanyi-nyanyi sampai larut malam. Dan otomatis Al-Imam Abu Hanifah merasa terganggu, tapi tidak pernah komplain, tidak pernah menegur dengan keras. Justru yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah mendatanginya, memberikan hadiah kepadanya. Sampai-sampai laki-laki ini setiap malam kelakuannya seperti itu. Naik ke atas genteng rumahnya, mabuk-mabukan, dan itu yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Suatu hari Imam Abu Hanifah mendapati bahwa laki ini tidak terdengar suaranya. Kemudian dia dalam keadaan jatuh sakit. Kemudian laki-laki ini sampai ketika sakit karena dia sudah keranjingan dengan menyanyi dan minum minuman khamr, dia ngigau dengan ungkapan-ungkapan "Alda'uni ayyufatan alda'uni", kurang lebih dalam bahasa Indonesia, saya ini termasuk laki-laki seorang pemuda yang rugi sekali, sakit tidak ada yang menjenguk, sakit tidak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba mengetuk pintunya Al-Imam Abu Hanifah, orang yang senantiasa diganggu olehnya. Kemudian dia memeluknya, menyampaikan, mendoakan, dan memberikan hadiah kepadanya. Kata Imam Abu Hanifah, tidak ada yang menyia-nyiakanmu wahai tetanggaku. Aku datang ke sini untuk menjengukmu, mendoakanmu, dan membawa sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Akhirnya apa? Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki yang tadinya peminum minuman keras, mabuk-mabukan, setiap malam dia habiskan dengan bernyanyi-nyanyi dan mengganggu tetangga-tangganya yang lain. Ketika diperlakukan dengan baik, akhirnya dia taubat, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya, dan bahkan dia diceritakan menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang agama. Nah, mudah-mudahan sekali lagi, jangan lupa kalau kita punya tetangga, kita sudah berbuat baik, dibalas dengan keburukan. Jangan balas keburukan dengan keburukan, balas dengan kebaikan, balas lagi dengan kebaikan. Itu sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk, hidayah, dan kelembutan hati kepada orang itu. Itu saja. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.